daripada firman Tuhan, karya Roh Kudus bagi orang percaya. Sekali lagi, karya Roh Kudus bagi orang percaya. Kita lihat ayat ini Bapak Ibu, Alkitab lebih banyak berbicara tentang kata kita dibandingkan dengan berbicara tentang aku. Kalau kita memperhatikan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku. Ayat ini bukan berbicara tentang aku, tapi ayat ini berbicara tentang kita. Maka Alkitab banyak berbicara tentang kita dibandingkan tentang aku. Artinya yang menonjol bukan aku, tapi yang menonjol adalah kita. Yang dilihat orang bukan aku, yang dilihat orang adalah kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini kata kita menyangkut kepada kesatuan dalam persekutuan, itu kata kita. Sedangkan kata aku, Bapak Saudara, adalah menyangkut kepada pribadi seseorang yang akan menonjolkan pribadinya daripada pribadi orang banyak. Maka Bapak Ibu Saudara, esensi daripada kekristenan adalah kita. Esensi daripada kekristenan adalah kebersamaan, kesatuan, dan dalam persekutuan. Itu yang disebut dengan esensi daripada kekristenan, Bapak Saudara. Nah, kekristenan itu lebih banyak menunjukkan tentang kita, bukan karena aku, bukan karena aku, bukan karena saya, tetapi itu karena kita. Berbicara tentang kita, Bapak Saudara, adalah berbicara tentang komunitas. Berbicara soal komunitas adalah berbicara soal orang banyak, dan orang banyak, dan kata kita bukan hanya satu orang, tapi kata kita adalah menyebabkan, atau bisa dikatakan adalah merupakan sebuah kumpulan orang yang banyak. Itu yang dimaksud dengan kata kita. Baik dalam apapun dalam persekutuan, tidak pernah kita menonjolkan yang disebut dengan kata aku. Karena kata aku, Bapak Saudara, adalah kata keegoisan. Nah, lehadiaudo lo akan maju. Itu aku itu. Nah, lehadiaudo lo akan bangun gereja Dewi. Itu aku. Nah, lehadiaudo lo jalan pelayanan. Itu kata aku. Nah, lehadiaudo lo akan bisa jalan itu tiba-tiba oli bak fasilitas dalam gereja. Itu kata aku. Tapi Alkitab catat bahwa tidak pernah banyak dipakai tentang aku, tetapi dipakai tentang kita. Semua boleh maju, itu bukan karena aku. Semua boleh berkembang, itu semua karena kita. Itulah esensi daripada kekristenan, Bapak Ibu. Amin. Itu esensi daripada kekristenan. Tidak pernah menunjukkan bahwa akulah yang terhebat di situ. Tidak pernah menunjukkan bahwa akulah yang terkemuka di situ. Tidak pernah menunjukkan bahwa akulah yang sangat tertua di situ. Akulah yang sangat tinggi kedudukannya di situ. Akulah yang sangat tinggi pangkatnya di situ. Bukan itu dalam sebuah pelayanan. Tapi dalam sebuah pelayanan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mau kita memiliki kata kita. 1, 2 orang. Tapi tidak disebut kata satu sebenarnya, tapi dikatakan adalah 2 orang. Kata 2 tidak pernah kalau orang bertanya. Kalau orang bertanya kepada aku, kalau 2 kami atau kita, Bapak Saudara. Nah, artinya bahwa tidak menunjukkan kepada kepribadian seseorang, Bapak Saudara. Karya Roh Kudus bagi orang percaya ada 3 poin. Yang pertama adalah karya Roh Kudus bagi orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus itu dipakai kata, Bapak Saudara, penolong, atau yang disebut dengan bahasa Yunaninya parakletos. Parakletos ini yang diartikan dengan menolong, menghibur,
membela. Itu yang disebut dengan parakletos. Membela, bukan membelah ya. Ya, salah ya, jangan salah kata. Membela, bukan membelah. Beda kalau membelah, memecah belah. Tapi kata parakletos ini dipakai kata menolong, menghibur, membela. Artinya Roh Kudus diberikan sebagai penolong bagi setiap orang yang dikasihinya. Artinya Roh Kudus sanggup memberikan pertolongan dalam situasi apapun dalam hidup kita. Itu yang disebut dengan parakletos. Saya baca Bapak Ibu dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 berkata begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Artinya Bapak Ibu Saudara, parakletos ini menolong, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita seperti anak yatim piatu. Amin. Menolong di saat susah, menolong di saat kita sulit, menolong di saat kita, Bapak Ibu Saudara, di saat kita membutuhkan sesuatu. Bahkan di terjemahan aslinya diartikan kata parakletos ini, Bapak Saudara, adalah menurut pengertian aslinya adalah dipakai kata pendamping. Itu dalam bahasa aslinya dipakai dengan kata pendamping. Pendamping adalah yang selalu menyertai. Coba kalau pendamping pengantin, baik pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, mau merokok saja pendamping nyalakan mancis, bakar rokoknya. Kalaupun pendamping perempuan juga tidak putus-putus kipas, selalu menyertai. Apa yang diambil lebih banyak bergerak pendamping daripada pengantin. Nah, artinya Roh Kudus itu, parakletos itu dalam hidup kita adalah sebagai pendamping. Lebih banyak pendamping bekerja daripada seorang yang didampingi. Maka oleh sebab itu Bapak Saudara, kita bangga karena Roh Kudus mendampingi kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu, pendamping yang lebih banyak bergerak. Ketika kita membutuhkan apapun, ada dalam keadaan yang sulit, ada dalam keadaan hal-hal yang mungkin terbatas, kita Bapak Saudara, Dia tidak akan pernah terbatas. Pasti Dia akan mengambil, dan pasti Dia bisa akan menolong, bekerja bagaimana supaya kita bisa kuat, tetap fit Bapak Saudara. Bahkan pun kalau pengantin perempuan biasanya kadang dipegang tangannya, dituntun. Kenapa? Supaya jangan jatuh, supaya jangan meleset kakinya Bapak Saudara, dituntun dengan baik, dituntun. Kalau baju pengantin dalam pernikahan sebuah gereja, kalau saya lihat bahwa sampai 5 meter dari belakang kainnya, sampai 5 meter. Tapi ada orang yang pegang, tuntun, supaya dia tidak terantuk kakinya dalam menjalani baju tersebut Bapak Saudara. Kalau lagi Bapak Saudara, kalau lagi orang pengantin itu lagi, biasanya kalau di gereja-gereja besar, maka mukanya ditutup dengan kain supaya tidak kelihatan. Makanya nanti kalau di pernikahan itu kan dicium, ada cium kudus, bukan cium bibir. Tidak boleh cium bibir, nanti membangkitkan nafsu. Tapi cium kudus. Tapi banyak orang kita tidak suka dengan itu. Mereka pikir jahat pendeta itu, masa disuruh cium-cium. Padahal sebenarnya Alkitab pun disampaikan itu ada cium kudus. Dan cium kudus itu bahwa dilakukan dalam sebuah gereja, Bapak Saudara. Nah, artinya ini yang disebut dengan parakletos, artinya menolong kita Bapak Saudara di saat kita sulit, di saat kita lemah,
di saat kita membutuhkan sesuatu, maka di situ Tuhan akan menolong Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Itu yang disebut dengan Parakletos, Bapak Ibu Saudara. Baik, saya boleh merasakan bahwa saudara dalam dalam pembangunan menara gereja ini, walaupun ada sesuatu saudara yang sampai hari ini tidak cuek dengan ini, saya kurang tahu entah ini punya saya atau punya kita. Tapi prinsip saya ini bukan punya saya, tapi ini punya kita, yang tidak perlu kita harus cuekin Bapak Ibu. Kadang-kadang saya berpikir, ya sepertinya punya saya ini. Saya sudah pernah sampaikan dulu, ada beberapa jemaat yang di Togabasir dulu berkata sama orang begini, enggak usah bantu-bantu pembangunan gereja itu, punya dianya itu nanti. Itu di GPD Togabasir. Lalu setelah saya pindah turun ke Pinang Sore ini, lalu saya sampaikan, apakah gereja GPD Togabasir sudah saya bawa ke Pinang Sore, sudah saya angkat, dan apakah juga beranikah saya menjual? Ya, baru mereka sadar, oh rupanya punya kita. Makanya saya katakan GPD itu di Togabasir bukan GPD Julius Jamasi. GPD itu di Togabasir adalah GPDI Jemaat Elsa di Togabasir. Sama dengan GPDI ini. GPDI ini bukan GPD Julius Jamasi, dan sekali lagi alias bukan GPDI Nias. Tapi ini adalah GPDI Jemaat Petra Maduma. Orang lingkungan ini walaupun dia orang Maduma, tetap dia disebut adalah GPDI Maduma. Membuat lingkungan ini maju karena disebut GPDI Maduma. Makanya banyak orang, Bapak Ibu Saudara, banyak orang pesan paket karena alamat ini pesan paket, ya paket GPDI Maduma. Karena bukan GPDI pribadi Bapak Ibu, tapi ini adalah GPDI kita bersama Bapak Ibu. Nah artinya saya pindah, bukan saya angkat gereja ini. Tidak boleh saya cabut dari akar-akarnya, saya bawa melalui helikopter. Di mana saya mau melayani lagi, tancapkan di situ. Tidak mungkin Bapak Saudara. GPD ini adalah GPD kita bersama. Maka sebenarnya Bapak Saudara, dalam pembangunan ini pun sebenarnya justru kita harus bersukacita dalam pembangunan ini. Amin. Waktu zaman Bupati Nehemia Bapak Saudara, waktu dia zaman Bupati, dia lihat semua gereja, semua banyak kerusakan, tembok-tembok banyak rusak, banyak retak. Bapak Saudara, bahwa pada saat itu orang bangsa Yahudi dihantui dengan kemiskinan. Kenapa? Karena tidak mereka peduli dengan pembangunan rumah Tuhan, tidak peduli, cuek dengan baik Allah, cuek dengan rumah Tuhan pada saat itu, tidak peduli. Dan sehingga yang seharusnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat yang seharusnya setiap mereka panen, yang seharusnya 50 takar hanya sampai 20 takar, yang 20 takar hanya sampai 10 takar, yang 10 takar hanya sampai 5 takar. Kenapa Bapak Saudara? Karena setengah hilang dari penghasilan mereka, hilang. Kenapa? Karena mereka tidak peduli dengan rumah Tuhan. Dan setelah Bupati Nehemia menggerakkan seluruh masyarakat, apa yang kau punya? Ada yang mereka kumpulkan emas, ada yang mereka kumpulkan uang, ada yang mereka kumpulkan juga hewan. Mereka akan memberikan untuk membangun rumah Tuhan. Dan setelah mereka memberikan untuk membangun rumah Tuhan, yang seharusnya adalah kekurangan, kalau mereka menuai tetap berkelimpahan. Kenapa? Karena peduli dengan rumah Tuhan. Apa kata Allah? Rumahmu kau dirikan dengan bagus, sedangkan rumah Tuhan kau cueki. Sebenarnya Saudara, jujur saja, kalau Anda diberkati, sebenarnya justru dalam pembangunan ini kita akan bersuka cita dalam pembangunan ini, karena itu adalah rezeki bagi kita. Mungkin habis uang
habis, apalagi minta 200.000 per keluarga. Sebenarnya Bapak Saudara tidak seberapa. Orang Israel ketika mereka memberikan bantuan untuk rumah Tuhan, emas mereka, antik mereka bawa, emas mereka lepaskan, mereka bawa ke rumah Tuhan. Inilah tanda pemberianku bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya waktu pasang plafon ini Bapak Saudara, kalung Ibu Gembala kami jual. Dan sampai hampir lebih 2 tahun di CU baru kami bisa lunasi. Tidak ada kami kasih tahu, baru kami lunasi pasang plafon ini Bapak. Karena 24 juta waktu itu semuanya. Tapi sampai hari ini Tuhan tolong, karena Parakletos, Tuhan akan mendampingi kita. Amin. Roh Kudus akan mendampingi kita. Apa yang harus kita lakukan? Dia lebih banyak bergerak daripada kita bergerak. Sama seperti pengantin Bapak Saudara, mendampingi. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Saudara adalah Roh Kudus bekerja sama dengan kita. Ketika kita memiliki iman yang bertumbuh, artinya Roh Kudus ini Bapak Saudara adalah sifatnya bekerja sama. Saya baca Bapak Saudara 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan ayat 3 dan 4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Saudara, ini adalah menuruti perintah-perintahnya. Artinya bekerja sama. Saya bandingkan Bapak Saudara dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaatinya. Artinya kami, ya. Lalu kita bandingkan satu ayat lagi dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Yang kedua Bapak Saudara, apa yang saya kutip dari ayat ini adalah mengambil bahwa Roh Kudus bekerja sama dengan kita. Amin. Haleluya. Kita, Roh Kudus memiliki sifat bekerja sama. Apa yang baik kita akan dukung. Apa yang bagus kita akan dukung Bapak Saudara. Nah, ini Bapak Saudara yang disebut dengan kerjasama. Yang kedua, yang ketiga, saya akan mempercepat Bapak Saudara. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus sebagai guru bagi kita. Amin. Saya guru, ya. Saya ngajar juga, tapi bukan guru SD. Tapi saya ngajar di tingkat Strata 1. Saudara, saya tahu bahwa mengajar ini bukan mudah. Dan mengajar ini bukan hanya memberikan materi, tapi mengajar ini saudara kadang pusing kepala. Janganlah dulu SD, kadang-kadang mahasiswa saja yang Strata 1 saja kadang-kadang bandel. Ngajar kita kadang kalau ada HP main HP. Kadang ngajar kita kadang tidak peduli, kadang ada yang ngantuk. Ada saya ngajar di semester 4 itu sekarang ini 5 menit kita ngomong udah tidur dia. Aku bilang kamu tabur nanti di pelayanan. Kamu khotbah nanti semua jemaat ngantuk-ngantuk semua. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kamu meresponi guru, kamu meresponi dosen, maka pun orang nanti akan meresponimu. Bapak Saudara. Nah, artinya ini hal yang kurang baik, Bapak Saudara. Dikatakan di sini bahwa Roh Kudus itu sebagai guru. Saya baca Bapak Saudara, Yohanes 14 ayat 25-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya Bapak Saudara, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Artinya dia adalah seorang guru, mengajari. Mau diulang-ulang Bapak Saudara, diulang-ulang. Saya ingat dulu waktu saya kelas 1 SD Bapak Saudara, diulang-ulang dikatakan A, E, I, O, E, U. Karena kalau pelajaran bahasa Nias kan pakai A, I, O, E, U. Kalau di sini kan tidak ada E-nya. Tapi kalau di kita kan ada tambah huruf adalah E. Tapi sebenarnya di bahasa Indonesia tidak ada E-nya. Makanya kebanyakan kalau bahasa Nias, orangnya berbicara banyak E. Kenapa? Karena kita mata pelajaran kita dasar adalah ada E. Ada E. Nah, ditulis ulang sampai 10 kali. Semua ayo E, U. Ulang lagi sampai bisa, barulah guru berhenti. Bayangkan, sampai beberapa orang, kadang-kadang ada sampai 20 orang ganti-gantian sebut A, E, I, O, U. Nah, artinya Bapak Saudara, itulah seorang guru mengajari kita bagaimana kita untuk mengetahui segala sesuatu. Amin. Guru. Nah, oleh sebab itu juga Bapak Saudara, bahwa Roh Kudus itu juga dia adalah seorang guru, mengingatkan kita akan apa yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kita. Kolose pasal 3 ayat 16 berkata, dikatakan di sini, Kolose pasal 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pak Saudara, hendaklah perkataan Kristus diam dalam hati kita. Artinya diajari terus, dan sampai diam di dalam hati kita perkataan itu, barulah Roh Kudus berhenti. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, izinkan Roh Kudus dipimpin hidupmu, izinkan Roh Kudus dituntun hidupmu, dan izinkan Roh Kudus diajari seluruh kehidupan kita ke arah yang lebih baik kepada Tuhan. Sampai di sini firman Allah kita bagi